Isu masuknya kapal Petronas ke perairan Indonesia sedang hangat dibicarakan. Ya, reaksi para nelayan Indonesia juga semakin meningkat. Ya. Aduh, kapal Petronas ni salah GPS ke apa sampai tersasar ke perairan Indonesia. Kalau sesat, cakap je lah. Janganlah buat drama. Petronas entering Indonesian waters like entering their own home parking. Oh my god, maybe the ship followed ways incorrectly. Di tengah gelombang Laut Natuna dan perairan utara Madura, sebuah kapal survei minyak milik Petronas, perusahaan energi nasional Malaysia, terekam memasuki wilayah laut Indonesia. Aksi itu langsung memicu amarah ratusan nelayan. Bagi sebagian orang, ini hanyalah insiden laut biasa. Tapi bagi Indonesia, ini soal harga diri dan kedaulatan. Karena langkah Petronas ini terjadi justru ketika Malaysia tengah mengalami krisis energi paling serius dalam 20 tahun terakhir. Ratusan kapal nelayan dari Sampang dan Pamekasan berlayar beriringan, mengepung kapal survei seismik Petronas Carigali Indonesia yang sedang beroperasi di Blok North Madura II. Para nelayan menuduh kabel bawah laut milik kapal Petronas merusak rumpon dan jaring mereka. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku kehilangan seluruh alat tangkap senilai ratusan juta rupiah. "Rumpon kami habis diseret kabel Petronas," kata salah satu nelayan Ketapang. Aksi itu bukan sekadar protes, tapi luapan amarah dari kekecewaan yang sudah lama terpendam. Mereka menuntut ganti rugi yang hingga kini belum dibayar, meskipun sudah dijanjikan oleh SKK Migas dan Petronas. Petronas berdalih mereka beroperasi di wilayah Laut Malaysia, bukan Indonesia. Tapi para nelayan meyakini, posisi kapal itu sudah jauh melewati garis koordinat. Akibat aksi tersebut, kegiatan survei dihentikan sementara. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Mengapa Petronas nekat beroperasi di wilayah rawan klaim kedaulatan? Dalam 2 dekade terakhir, Malaysia kehilangan statusnya sebagai eksportir energi. Produksi minyak nasional yang dulu mencapai 700.000 barel per hari kini anjlok di bawah 400.000. Cadangan gas di Sabah dan Sarawak menipis, sementara permintaan energi melonjak. Malaysia kini bergantung pada impor untuk menutupi kebutuhan domestik. Situasi ini menempatkan Petronas dalam tekanan besar, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Ketika harga minyak dunia bergejolak, perusahaan itu dituntut mencari sumber baru, bahkan di wilayah yang berisiko tinggi seperti perbatasan Indonesia. Beberapa analis menyebut, masuknya kapal Petronas ke perairan Indonesia bukan sekadar kesalahan teknis, tapi tanda frustrasi geopolitik. Indonesia memiliki 2 wilayah strategis yang menjadi rebutan energi, Natuna Utara dan Laut Madura. Keduanya menyimpan cadangan gas dan minyak yang sangat besar. Blok Natuna de Alpa mengandung lebih dari 200 triliun kaki kubik gas alam, sedangkan perairan Madura menjadi ladang potensial untuk eksplorasi minyak lepas pantai. Ketika Indonesia memperkuat posisi lewat Pertamina dan ExxonMobil, Malaysia mencoba menembus lewat Petronas. Di atas kertas, Blok North Madura II memang berada di area kerja yang dikelola bersama dengan otoritas Indonesia. Namun di lapangan, batas operasi yang kabur seringkali membuat kapal survei asing melanggar wilayah. Peristiwa di Madura membuktikan, benturan antara kepentingan energi dan kedaulatan kini benar-benar nyata. TNI AL segera meningkatkan patroli di wilayah perairan Madura dan Natuna. Kapal perang kelas Bung Tomo dan KRI dipersiapkan menjaga zona ZEE. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengirim nota diplomatik ke Malaysia, menegaskan batas yurisdiksi Laut Indonesia. Di sisi lain, Kementerian ESDM dan SKK Migas melakukan evaluasi operasi Petronas di Blok North Madura II untuk memastikan tidak ada pelanggaran kedaulatan maupun dampak lingkungan. "Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran wilayah dan kerugian nelayan," ujar salah satu pejabat pertahanan maritim. TNI kini memadukan kekuatan militer dengan intelijen maritim dan diplomasi energi. Sebuah strategi ganda untuk menjaga keamanan sekaligus stabilitas hubungan antar negara. Banyak yang melihat ini bukan sekadar konflik nelayan dan kapal minyak, tapi cerminan dari pertarungan geopolitik energi Asia Tenggara. Di satu sisi, Malaysia berjuang mempertahankan Petronas sebagai simbol kebanggaan nasional di tengah krisis energi. Di sisi lain, Indonesia justru menunjukkan kekuatan baru, dengan pertumbuhan ekonomi stabil, eksplorasi gas besar-besaran, dan peran aktif di kawasan. Dalam persaingan ini, wilayah perairan seperti Madura dan Natuna menjadi medan pertarungan diam-diam. Bukan perang bersenjata,
tapi perang data, survei, dan batas koordinat yang menentukan siapa penguasa energi masa depan Asia Tenggara. Dari Natuna hingga Madura, Indonesia dihadapkan pada ujian yang sama, menjaga lautnya dari tangan-tangan asing. Masuknya kapal Petronas bukan sekadar insiden, tapi peringatan bahwa sumber daya kita akan selalu diperebutkan. Namun di balik semua itu, ada nelayan, prajurit, dan rakyat Indonesia yang berdiri teguh menjaga lautnya. Karena bagi mereka, kedaulatan bukan untuk dinegosiasikan. Laut kita, harga diri kita. Indonesia, penjaga terakhir Samudra Nusantara. I don't ever slow up, no I don't take